Gokil, gak kerasa nih sedikit lagi udah tahun 2025 ya. Asli. Iya. Gokil, cepet banget kayaknya tahun ini. Bener. Kayak barusan kayak COVID ya, tiba-tiba udah 2025 aja. Iya. Skip. Soalnya kan kayak baru kemarin gitu gue buat Dalgona, Za. Iya. Tiba-tiba udah mau 2025. Benar. Itu COVID bikin dalgona gila. Iya maksud gue makanya cepet ke-skip banget cepet gitu. Kan ada yang bilang timeline kita tuh error pas COVID. Pas ada yang error, bilang gitu. error, pas COVID Pas error. COVID. Ke-skip. Semua orang jadi kayak apa namanya? Itu jadi kayak pemisah skat gitu ya, kayak habis endgame gitu tahu, kayak rasanya tuh Iya. pasca Thanos sama sebelum Thanos gitu rasanya. Harusnya tuh dihitung tahun 1 lagi ya. Iya. Kenapa harus Maksudnya gitu? setelah satu setelah Setelah COVID, COVID tuh- 2 setelah COVID gitu. Iya. Pasca COVID gitu. Iya. Tapi harusnya apa gitu. apa namanya resolusi yang gagal lu jalankan di tahun ini? Tahun ini ya. Di tahun ini. Kayaknya kalau gue sih susah, gue gagal menjadi orang yang sporty banget di 2024. Gagal menjadi orang yang sporty. Iya, karena kan biasanya kalau misalkan lu tahun baru lu pasti minimal lu pengen rajin sholat, lebih rajin sholat. Iya kan? Iya. Lah, kok ketawa? Gak. Lah, itu pasti default. Semua Iya, orang pasti udah iya. selesai gitu. Iya. Ibadahnya lebih banyak, Iya. ya kan? Betul. Atau kayak paling itu berhenti ngerokok, Iya. ya kan? Kalau orang yang udah rajin sholat gimana? Nah, berhenti ngerokok. Misal dia nggak? udah mentok nih, maksudnya dia dari subuh sampai isya tuh udah taat, Iya. sunnah juga jalan gitu. Iya. Ya perbanyak baca Al-Quran bisa. Udah dia tiap hari, dia Oke. tiap hari. Ya paling sih saya Iya. borong es teh manis kalau gua ya. Biar Oke. ini Lu biar resolusi lu, Za. Resolusi lu, Za. gue Resolusi lu, yang Za. tahun ini ya. Iya, yang tahun ini. 2024 yang gue gagal. Gagal. Yang gagal. Kalau gua kan tadi kan kalau nggak bisa keep up sama pengen jadi sporty tapi nggak bisa keep up kan Iya. 2024 itu banyak banget olahraganya kan. Sampai baru dikit melek dikit lari. Oke. Melek merem dikit lagi udah ganti lagi. Iya. Golf. Oh. Merem dikit lagi udah ada sekarang pedal. Iya. Pedal. Berarti lu nggak lu ketinggalan Gagal menjadi sporty. tren olahraganya. Iya. Ya. Iya sih. Tapi emang susah sih kalau sporty yang tren itu kan. Iya. Karena emang berganti-ganti mulu gitu. Cepet banget, bener. Makanya gagal. Apa ya resolusi gue kayaknya nggak terlalu masang banyak gue resolusi pas di awal tahun soalnya. Cuman 220 kan. Terus yang banyak berapa? Kalau kayak gitu. Ada 1000 orang nulis 1000 resolusi. Nggak, 1000 nggak, gimana sih? 2024 yang lebih baik. Resolusinya 1000. Iya. Harinya cuma sepertiganya. Nah iya satu hari Ya sehari lu dua. dapet 3. Sehari 3 resolusi. Emang ambisius. Oh, Iya, oke. sehari tiga. Iya. Bisa. Gue kalau nggak salah gue pengen dapat ini gold play button dulu gue pengen di YouTube gold play sebenarnya. button. Tapi nggak Oke. tercapai gara-gara Ronaldo sih bikin YouTube. Jadi orang pada kesana semua. Oh iya Itu yang bikin benar. gua- Sama ISO Speed. Sama Joe Speed Iya. itu yang menghalangi gue. Kalau ada 2 orang itu kayaknya lu udah Tapi iya benar. Tapi ini sebelum tahun ini habis ya. Nanti gua share deh nomornya ini apa namanya pengrajin piala di Pramuka. Kan bukan button yang penting. Yang penting jumlah Kan subscriber. lu pengen dapat golden play button ya. ya. Iya. Maksud gua bisa di Pramuka bikin. Bisa langsung ya. Pramuka nggak bisa, udah nyoba gua. Apa? Rawamangun bisa. Oh, Rawamangun. Iya, Rawamangun Iya, bisa. bisa. Rawamangun. Itu. Itu sih gue paling apa lagi? Lu apa resolusi yang lu gak kesampaian? Gua resolusi yang gak kesampaian itu di tahun ini ada tiap hari gua main sama anak gua. Keren deh. Gue tuh tiap Perasaan hari istrinya nggak lagi nonton ini. Gak, gue tuh tiap hari pengen banget main sama anak gue. Oke, setiap hari. Setiap hari gue Iya. pengen kayak main apa namanya. Lu pengen Tapi lebih- sumpah gue lebih- tuh kayak sehari nih kayak misalnya nih taping gue gak ketemu anak gue. Gue lumayan aduh gue hari ini gak ketemu lagi gitu. Kapan terakhir ketemu anak lo? Kemarin lah. Tadi Pak. Kemarin gue terakhir ketemu kemarin. Nah, Pas banget. tanpa sepengetahuan lu Sud. Ya. Di dalam sini. Gak mungkin. Terlalu kecil mungkin. Anak gue bukan labubu yang bisa masuk situ. Iya, Gak mungkin. Iya. Oh, Itu gitu. yang gue tuh kadang-kadang ya gue pengen tuh tiap hari ketemu sebentar ya. Oh, makanya waktu itu lu cerita gue kayak lu pengen resign, kayak udah bosan kerja ya. Bos lo juga gak asik, itu bukan sih? Apa? Ya kan sih? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Gue selalu menyenangi apa yang gue lakukan. Oh. Oke. Gitu. Gitu. Tapi apa namanya? Apa yang menurut lu kan tadi kan resolusi lu yang gagal gitu. Yang gagal. Nah, tapi apa yang di 2024 kelakuan warganet yang menurut lu
paling nyebelin tuh apa gitu di 2024 Buat kayak- tren, ngikut Iya, tren-tren. Iya. Oh. Yang nyebelin rap Iya. kita 2024. Oh ada rapnya ya. Bener. rap ya? Ada. Berkat satu AirPods berdarah gue masih. Wah iya sih. Pas Iya sih. berdarah. Kayaknya Maksud gue gini loh. Kuping berdarah 2024 udah punya Donald Trump gitu. Lu jangan ngambil betul, spotlight betul. dia, Bener, ya kan? bener. Dan self-centered lu. Dan hitungannya. 2023 itu punya Baskara ya kan? Yang ini Tapi kan beda. Iya. Kalau dia emang konsep, ngerti gak? Iya. Donald Trump bukan karena menari dengan bayangan. bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Tapi kalau ada orang bilang lu gak bisa bikin podcast, jangan dengerin, main cari suara podcast lu gitu maksudnya. keren. Gitu. Semua orang Keren, bisa bikin, keren. semua orang bisa Iya. bikin podcast, cari suara. Dapet tuh Mami Award. Oh Mami. Iya. Mami Kan Award. kalau nyanyi kan Ami, Ami Award. Award. Kalau podcast Mami Award. Iya. beda aja. Iya. Itu sih gue AirPods berdarah yang paling. Maksud gue kayaknya itu berlebihan deh untuk bilang lagu enak itu AirPods tuh berdarah gitu. Sampai berdarah ya. Iya. Benar. Lagi pula kayaknya template-template gitu juga semakin kesini semakin banyak ya. Semakin banyak Semakin dan banyak. Semakin banyak semua. Tadi gue baru cerita sama Uza, gue lihat ada di Instagram ya, ada Iya. template baru. Jadi ada kumpulan kata-kata ngacak gitu, terus 3 kata pertama yang lo lihat itu yang menjadi akan magic lo di 2025. Magic ya konteksnya ya. Iya, word itu bakal magic gitu. Oke. kata-katanya Apa? Huruf-huruf ngacak itu. Huruf-huruf ngacak apa yang itu, lu baca, makanya lu 3 baca kata lu baca pertama. pertama itu yang bakal menjadi magic lu di 2025. yang tersedia apa yang lo tahu? Nah pas gue lihat, gue ngecek pertama, Set. buff langsung. Oh iya. Gue kata Iya, itu iya, yang iya, muncul. iya, gitu. iya, iya, iya. Terus itu kedua Iya. Fazio. Fazio. Iya. Wah, pas banget ya. Iya. Satu lagi apa tuh Zak kalau kayak gitu? Nggak tahu tapi feeling gue nih, gue perkiraan Coba aja ya. ya. Lu jangan ngasal Iya, tapi. iya. Ini belum janjian nih. Iya. NMAX bukan gitu. Oh bukan. Salah. Bukan. Salah. Oh Salah. salah. Pas gua ini lagi yang ketiga, proses cepat angsuran tepat. Oh. Tadi kan satu kata tuh kayaknya tuh. Iya. Tadi Kenapa kan jadi template-nya lengkap satu kata banget deh. Iya, sekarang kan? Iya. Oh. Emang ternyata gue lihat template-nya yang buat buff emang. Oh template-nya. Ya, boleh buff dong. ternyata. Boleh. Boleh. Enggak, tapi menurut gua orang-orang yang nggak ikutin tren fashion terus nggak jaga penampilan tuh menurut gua juga Nggak berkembang, nggak berkembang. gitu. Iya. Relate banget omongannya sama dia sendiri Sal. Dia tuh penampilan gua. Iyalah. Parah, guys. Gue hari ini ngeliat Pasti. lu. Iya. Ini sumbu pendek udah 5 Iya, tahun sih. betul, 5 tahun. Ini hari pertama gue ngeliat Masud warnanya bajunya selain hitam. Bener, betul. inilah. Asli. Baju gua hari ini warna kuning. Bener-bener cerah, warna-warna ngejreng ya. Iya, walaupun Makanya ini bisa dibalik hitam juga dalamnya. Bolak-balik. tetap ada highlight dyeing ya. Enggak, gue tuh udah ngecek ke dokter kulit ya. Jadi skin tone gue tuh cocoknya sama warna apa Sama gitu. warna. Oh iya. Dan ternyata kuning kayak gini masuk sama lu. Masuk kalau ada brand. Kalau itu masuk, kalau itu masuk. Iya sih. Gitu. Ini hal baru nih. Iya hal nih, baru. karena gue mencoba hal yang baru. ngikutin karena, tren. Iya ngikutin Iya, tren. iya, Karena iya. 2025 itu ya masa jadi cowok yang bajunya hitam terus sih. Iya. Bener-bener begitu. Gue kan variasi mau lah. berubah Bener. gitu. Karena kan sekarang kan lagi eranya Juicy Lucy kan dia suka pakai baju yang Nah, colorful kan. Lampu kuning juga ada lagunya Juicy Lucy. Lampu Iya. kuning. Ada lampu Judulnya kuning. lampu kuning. Judulnya lampu Iya. kuning. Juicy Lucy, vokalisnya siapa? Iya. Uwan. Uwan, bener. Dulu bener. Ian. Hah? Dulu Ian. Enggak, dia bukan dari Dari awal dulu Uwan. Uwan, Iya, kayaknya. iya. Dari awal Uwan. Nah, tapi apa namanya? Menurut lu ya, Iya. orang yang menjaga penampilan itu security-nya berapa? Hah? Kan dia menjaga nih penampilan. Nah, yang jaga kan security. Security-nya berapa? Menurut lu untuk menjaga sebuah penampilan itu jadi baik, Iya. menurut lu butuh security berapa? 2 cukup sih. 2. 2 cukup. Buat Dua ngingetin. Iya. Iya. Buat ngingetin. Iya. Satu Ivan Gunawan tuh security. Satu lagi? Yang satu lagi lu ada ide nggak siapa? Menurut tuh yang cocok menjadi security penampilan? Inilah. Mundut Mustafa masih oke gak sih? Kayaknya udah kelewat Dulu kan jauh. ngurusin outfit tuh dia. Udah kan kelewat maksudnya. jauh. Oh udah kelewat jauh ya. Oh. Dr. Richard Lee oke. Richard Lee bagus. Iya. Richard Lee bagus. Richard Lee bagus. Iya, Selain iya, bisa iya, konsult iya. apa tentang skincare kan dia juga Benar. bisa sekarang kan Iya. masalah-masalah juga dia bisa Iya. ini juga kan dia. Iya, tapi bosen sih, maksud gue yang ngikutin tren gitu-gitu aja tuh yang ya udah cowok baju hitam band menurut gue udah jadi dulu Monoton kan, ya. Iya dulu kan kayak wih keren nih bajunya band nih. Lu Bajunya band. gitu sekarang
kayaknya baju hitam band tuh semua orang udah pakai gitu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi biasa Tuh, aja. tuh, Iron Maiden. Iron Maiden satu. File Not Found. Oh dua. iya lagi. Itu bukan band, File Not Found. Tadinya dia mau nyari band, tapi nggak dapet. Jadinya File Not Found gitu. Iya. Apa Apa lagi? tuh? Itu ada Junji Ito. Band apa itu? Itu Itu bahasa Jepangnya Janji Jiwa kayaknya. Junji Ito. Oh iya bener aja. Band Jepang Bener, Junji bener, Ito. bener. Band Jepang gitu. Tapi selain lu juga Oza juga udah Oza berubah juga? Ih, Ya, berubah ini drastis, kemeja Cing. biru kan kayak Bener, gini. bener. Soalnya Iya kan kan? dari ya pas punya cewek, Bro. Pas punya Itu, cewek. Pas punya cewek. Kenapa dia pas punya cewek? Diet. Diet. Sekarang ngajak dia makan nasi tuh susah anjir. banget, coy. Udah enggak dia, udah enggak makan nasi. Asli. Bubur masih, Cing. Bukan sama itu. Sama, tapi katanya sih sebenarnya lebih kalori bubur lebih. Iya, bubur lebih ini karena udah terurai kan, lebih terurai kan. Iya, es teh aja udah gak pakai gula gue sekarang. Oh iya. Iya. Es teh manis? Kan pakai gula itu, pakai gula. Kan ada manisnya. Oh, lu udah gak mau tuh kayak Manis. gitu-gitu. Udah gak mau dan gue takut juga minum es teh sekarang kan. Oh. Karena banyak gulanya mas gue. Iya, Banyak iya, gulanya. iya, bener sih, Itu. iya. Tapi lu melakukan diet itu sebenarnya buat siapa? Buat lo kah atau buat siapa gitu? Salah satunya untuk memang penampilan juga salah satunya. Buat penampilan. Gitu, buat penampilan ya kan. Baju-baju kayak gini lebih masuk untuk orang kurus memang gitu Oh, kan. iya. Kayak kemeja dimasukin kan. Iya. Misalnya kan kayak misal Ardhito Pramono nih pakai kemeja dimasukin kayak wah fashion gitu. Iya. Kalau orang gendut kemeja dimasukin ya emang gak muat gitu ya kan. Emang sesek. Emang susah Oke, gitu. oke. Aduh, iya. Ya kadang kan perubahannya drastis banget, Oza. Jadi kayak gini udah. Iya. Itu, Iya, bener. itu berani Tapi fashion. kemarin dia pakai monoton ya bajunya. Ada ini tulisan 21. Kata gua mau nonton. Ini kok mau nonton. Mau nonton maksudnya mau nonton. Padahal bisa di CGV. Kenapa harus di 21? Iya. Itu saking monotonnya tuh Oza tuh gitu Iya, waktu itu. Baju 21 Iya, gitu. betul. Pernah juga gambar lambang restoran seafood gua. Kenapa? Mau wonton. Ih, ada tuh yang tahu. Siapa sih? Wonton loh. Lu tahu? Seafood mana sih jualan wonton? Oh iya, restoran Chinese ya. Harusnya ya Kecuali lu tadi bilangnya seafood Chinese. seafood Chinese. Iya. Enggak, tapi lu kalau misalkan fashion sendiri lu pernah gak yang fail? Bentar. Fail gua. Sebentar. Ah. Itu dia cara buat ngalihin dia. Bener. Kan iya. udah tuh mau nonton tadi. Menonton. Mau gua wonton tahu, udah. Gue tahu. Lu ngalihin. Ayolah, Kenapa ngalihin? ini udah mau 2025 Iya, nih. 2025. Kan tadi gua ada 21-nya monoton. Oke. Kan mau apa tadi lu? Mau wonton. Mau wonton. Nah, Ada sambil nunggu lu mikir, Yes. kita cek dulu tayangan timnas teman-teman. Jadi lo ada waktu 90 menit. Ada 90 menit ya buat mikir ya. Iya. Boleh gak sih di skip aja? Ya, apa tadi lu mau ngomong apa tapi? Enggak, gue pengen tahu Iya, kan fashion. Fashion kan kita udah coba nih Betul, berani ikutin ya, kan. betul, betul. Tapi gak mungkin dong semuanya berhasil. Betul. Atau mungkin ya gak kurang cocok lah sama lo. Ya. Ada gak? Fashion yang menurut lu kurang cocok sama cocok. fashionnya. Betul. Tapi semua orang sebenarnya pada pakai nih pas lo Tapi pakai. kenapa pas di lu nggak cocok gitu Nah, ya? pernah gak lo? Kalau gue pribadi mungkin dulu gue pernah ngikutin celana pensil. Oh, itu gue masih pakai sih di 2024 ini nih. Yang mekanik. Celana pensil. Celana pensil. Lu masih pakai. Iya, yang celana, yang celana. begini kan. Iya. Gitu. Lo masih pakai emang? Tapi ya beberapa bulan lalu lah, beberapa bulan Di lalu. rumah aja kan, Za, makanya. Enggak. Tapi gue ada celana olahraga, jadi mau nggak mau deh memang kayak Bentuknya rada pensil gitu. Oh, ini jogger. Bukan jogger, tapi memang desainnya agak sempit ke bawah Agak gitu. sempit. Oh, oke. Katanya di sini ada penghapusnya kan? Enggak. Sepensil itu kan? Ya. Lu kapan terakhir pakai celana pensil?
sebenarnya masih pakai tapi dalaman nih sekarang. Ngapain? Tapi gue nggak pernah tuh pakai yang sampai pakai plastik gitu. Gue juga enggak. Ada juga yang sampai gitu. resleting dulu di sini orang. Iya. Resletingnya. Iya. Tapi gue terakhir pakai SMP lah gitu. Zaman dulu tuh pensil lah. The upstairs. Betul, Iya, zaman itu memang Zaman awali itu, kita pakai celana betul. pensil. Gua ada. Gue mungkin baru ya. Celana kargo gitu gue nggak masuk sih. Yang celana kargo yang Kantong banyak, kantong banyak dan modelnya gombrong gitu. Oke, Ya, oke. jadi gue celana kargo yang gede gombrong gitu. Gue malah nggak bisa. Jadi gue kayak anak gendut gak berdaya aja gitu kayak. Paham gak sih lu? Iya. Kan gombrong ya. Jadi kayak Lu begini pun kayak anak gedut lu. Lu jangan nyalain kargonya gimana sih? Lu nyalain celana kargo. Enggak tuh kayak gua ngerasa gua makin culun aja gitu. Oke. Waktu itu pernah gue beli satu kayak wah ini bukan gua banget nih celana kargo gitu. Iya. Karena kan gombrong tuh biasanya kargo tuh gombrong. Nah gue ternyata nggak Kurang cocok ya. sama yang gombrong gitu. Oke. Iya. Sarung gua aja nggak gombrong, gua kayak Oh sarung pensil. Sarung pensil. Kalau sarung justru jatuhnya kayak Iya, kebaya ya. Kayak cewek. Iya. Jatuhnya rock span mas. Rockspan Kayak gitu. Itu gue yang nggak cocok, gue lumayan nggak cocok celana kargo tuh. Iya. Iya. Gue kayak persona topi gue juga sempat mau coba tapi kayaknya Oh, topi. Dulu kan foto DP lu pakai topi. Topi band apa putih itu apa? Petakan nama bandnya. Iya. Gue sempat nyoba kayak persona topi ke belakang. Oh, topi ke belakang. Kayak bintang Emon gitu niat gue. Kayak keren ya, tapi kayaknya kok kurang masuk di Iya, gua oke. gitu. Kurang masuk di gua. Kapan lu mulai menyadari kalau pakai topi nggak masuk? Kayaknya awal pertengahan tahun lalu lah. Pertengahan tahun lalu gitu. Sempet nyoba gua. Berarti sebelum lu diet, siapa tahu sekarang pas udah diet bisa ya. pas lagi digas lagi ya topi. Gua udah bawa ya. topi soalnya. Cepet banget tahunnya. Iya, itu banyak sih kalau fashion Banyak juga yang nggak kena ya. Gue kemeja juga gue nggak bisa sih yang Flanelan nggak masuk gua. Gue flanel gue malah suka. Flanel lu masih masuk. Gue flanel terus gue. Kalau yang Terus berkerah yang nggak masuk apa? bukan kemeja kayak gini. Kayak gini gua nggak nih, bisa kayak gini nih. Polos-polos Ardito gini nggak bisa Iya. gue. Enggak. Emang ada kemeja Ardito Ini kemeja Ardito Sekarang ini. tuh kemeja dimasukin kayak gini. Bener. Gue mikir dah. Ada lagi yang Ardito. kerah. Pasti. Ada lagi yang kerahnya di bawah nih agak gini. Lu tau nggak? V-neck. Bukan V-neck kayak gitu, tapi ada buletnya lagi gitu. Oh. Pokoknya itu kemeja pasming base itu. Tau gak lo yang Pasming sampai di- base, yang iya. sampai di apa yang QWERTY itu apa? Akun TikTok yang nyamain fashion. Kalau tau kan lu? Di TikTok yang kayak siapa ya namanya? tipe cowokku adalah siapa gitu misalnya terus jadi heroin. Iya ada brand fashion itu. Brand fashion. brand Oke, fashion, itu. iya. Itu lu nggak suka? Bukan, dia pernah bilang kemeja yang kayak gitu kemeja pasming base gitu. Oh, oke. Gue kayaknya gak cocok tuh kemeja kayak gitu warna-warna kuning lah enggak lah. Enggak warna-warna kayak yang earth tone gitu-gitu enggak bisa. Warna gua. kalem. Iya, nggak Enggak bisa emang basically lu nggak suka semua warna kecuali hitam. Enggak, gue kalau enggak hitam putih sekalian kalau gua. Ya sama, warna pasti tuh- kita mikirnya gitu, iya, gue juga warna gitu. gua Ini cuma bukan dua. upaya lu balikin ke monoton kan? Apa? Sebenarnya. Lebih ke monokrom gua. Oke. Hitam putih kan. Oke, Iya, iya, jadi iya. ya bajunya gue sekarang mulai membeli baju-baju warna putih gua. Oke, benar sama-sama. Gua Kok juga. mulai? Iya karena kan tadi mau hitam terus tapi hitam udah menjadi basic jadinya gue kayaknya putih. Tapi ada tulisannya black. Nah Tetap. Black Sabbath iya Iya. bisa. Nggak tapi putih itu hitam yang baru menurut gue di 2025. White is the new black Iya, gitu iya, ya. iya, gitu menurut gua. Jadi perkiraan lu di 2025 baju putih akan ngetren ya, betul. baju putih Bagus juga sih itu. celana hitam gitu. Menurut gua. Kenapa baru 2025 Mas pakai baju putih? Dikit Sementara lagi. udah ada yang 10 tahun pakai baju putih terus. Enggak, nah tapi kan maksud gue kalau baju putih itu kayak identik ke pantai atau iya kan kalau ke pantai itu orang bajunya masih putih kan. Nelayan bajunya nggak mesti Partai putih. kalau nelayan partai. Iya, bajunya. makanya gak mesti putih. Udah pasti setiap hari ke pantai. Gak dia di laut bukan di pantai mas. Kalau kan lewat pantai. Kan lewat pantai. Iya masa dia naik helikopter itu. Oke. Enggak kayak Iya gitu sih, dia. Iya kan? Iya sih. Tapi emang itu ya Gen Z tuh emang harus selalu update secara fashion lah terutama. Oh iya, pasti. Tren-tren sosmed, musik. Termasuk juga kendaraan juga harus update juga. Gue sebel gue kalau ngelihat orang yang aduh motornya masih kurang kekinian. Nah, gitu misalnya. oke. Ya kan masih ya basi lah gitu. Iya, masih iya, apa iya. namanya tenaga uap.
Wah basi banget. Nicholas Tesla maksudnya. Emang sejauh itu kita bahasannya nih. Ya kan nggak tahu, siapa tahu. Masa di 8 miliar orang di bumi nggak punya motor pakai tenaga uap? Itu mah keong. Untuk koleksi, iya. Tenaga uap tuh. Keong jalan tuh Jadi tenaga uap. Baru dia jalan. Tenaga uap. Menurut gue sih. Nguap ya. Kenapa? Iya motor-motor yang kurang kekinian ya, yang kayak masih kayak ya mungkin modif-modif knalpot berisik gitu-gitu. Atau yang kayak speedometer dikosongin itu kan selain Speedometernya kosong. Tapi temen gue Iya, ada speedometernya kan pecah tuh. Speedometernya pecah. Jadi asbak, Pak. wah kacau Kayak banget udah sih. kagak dia gunanya lagi tuh speedometer. Dia mau ngerokoknya kapan? Iya, misalnya lu nongkrong di tongkrongan, kan ada yang suka duduk di motor kan. Oh. Udah Pak jadi asbak Iya, itu. iya. Oh saking gak maunya dibuang nggak abu buang, sembarangan udah dia buang itu. di situ, matiin di situ. Oh. Udah jadi Baik. asbak Takutnya kalau anak-anak. misalkan lu ke nongkrong sama dia gitu ya, di restoran gitu kayak, Mbak minta asbak, dibawa motor. Aduh. Di motor. Iya, Ya kan iya, ada asbaknya. Atau enggak kayak mas-mas di PIM tuh di area 51 tuh pas ganti asbak kayak asbaknya diambil ganti motor. Bener. Ganti motor. Atau sebaliknya dia lagi lewat di gang, orang lagi nongkrong kan, wah ada asbak lewat gitu, gitu kan. Itu bahaya tuh teman lu berdua, risikonya banyak. Iya. Gak maksudku itu kan selain mungkin kurang estetik juga. Betul. Kan ada risiko keselamatan hitungannya. Benar. Udah rusak, knalpot berisik juga mengganggu pengendara di Benar. belakang lo mungkin apa gimana gitu-gitu kan. Tolonglah 2025 saatnya lo update tren kendaraan lu juga. Benar. Karena itu gitu. termasuk penampilan juga, coy. Iyalah. Bener. Lu boleh tadi pakai celana pensil. Boleh celana pensil. Walaupun gagal tapi kendaraan tetap Kalau kendaraan lo oke, itu lu tetap bisa keren gitu. asli. Kayak Iya, gitu tapi kan. soalnya motor-motor yang kurang kekinian itu kan banyak yang doain ya kayak aduh semoga dia selamat ya karena kurang keselamatan ya kan. Kayak, Iyalah, aduh, iya. semoga dia selamat ya. Iya sih. Bener. Ada yang doain jadinya ya. Ada yang Banyak. doain. doain gitu. Setiap ada orang knalpot brong lewat ngeng, itu pasti semua orang kayak semoga dia sehat selalu gitu kan. Iya. Gak ada yang nyumpahin gitu. Gak pernah ada kayak gitu. Gak ada. Iya. Kayak kita ngeliat anak SMP trek-trekan kan balapan liar, ngomong di otak kita kayak semoga sehat terus sih biar bisa kayak gini gitu. Wah, pasti iya, kan, pasti lah. gitu. Gak mungkin ada yang mengumpat kayak gak mungkin. Enggak lah, Gitu. enggak ada lah. Ya energi kita terlalu terbuang lah untuk kayak gitu. Dan motor yang kurang kekinian tuh ini apa namanya makan banyak waktu lu gitu buat Iya betul. Maksudnya gimana nih? Apa Makan waktu banyak tuh gimana? dikasih jam motornya kayak Oh bener-bener makan. Ada mau nih jam digital. Dikasih stopwatch Iya, gitu ya. terus kayak motornya ada dia motornya motor gede kan, motornya gendut, motor gendut. Dikasih jam, Berdaya gak mau gendutnya? gendut berdaya. Oh tadi kita tak berdaya. sorry. Motornya gendut, dikasih jam tangan, set, cuman sekali telan, kan itu makan banyak waktu nih. Aneh banget imajinasinya. Sekali telan, kasih jam dinding, mintanya big band. Ya. Di London. Wah, itu baru. Pertama jam gadang dulu lah mungkin ya. Yang di Padang, Itu makan banyak waktu maksud gue. Bener-bener makan waktu jam- kalau itu. Jam PS yang pertama jam PS dulu Jam bagus PS, banget. jam PS, bayi, boneka-boneka bayinya tuh. Boneka-boneka bayinya. Dimakan Iya. sama motor. Aduh, Aneh motor banget gua nih. imajinasinya. Motor gua makan banyak waktu kan. karena kurang kekinian. Iya. Oh, banyak itu waktunya yang dimakan. Nah, maksud gua adalah untuk kayak misalnya nyari spare partnya gitu. Oh, iya, Kan iya. udah kurang kekinian ya. Ya karena kan teknologinya udah teknologi lama ada. Betul, jadi kayak mungkin ada yang udah discontinue, udah apa kan. Lu susah gitu nyari-nyari makanan sih. Enggak maksud Bener. gua nyari spare partnya kok cari makanannya sih. Nyari spare partnya. Jadi Gitu. malah nyusahin lu sendiri sebenarnya ya. Makan banyak waktu lu gitu. Lu weekend harusnya istirahat. Benar. Bisa tidur-tiduran, lu harus ke bengkel lagi, bolak-balik bengkel lagi Iya. gitu. Dan belum tentu juga barangnya itu masih original karena kan Betul. udah discontinue. Udah discontinue gitu. Siapa lagi Kadang-kadang yang buat? Ya udah akal-akalan gitu kan, montir-montirnya ngakal-ngakalin, akhirnya malah jadi itu akhirnya lu nggak apa keselamatan lu jadi Riskan. riskan gitu. Iya.
Iya, makanya motor harus kekinian lah. Jangan sampai motor lu kurang kekinian, bisa kita katakan gitu. Iya betul. Dan apa ya? Gak tahu sih, gue bengkel-bengkel kan banyak yang gak keep up sama teknologi ya. Iya, Kayak teknologi motor kan udah makin canggih nih. betul. Itu kayak banyak kalau misalkan lu bukan di tempat yang resmi gitu ya, itu kan banyak yang gak keep up gitu. Mereka bukan sarjana teknik mesin kan ibaratnya kan. Nah itu tuh kadang-kadang ya penanganannya nggak sesuai gitu karena lu nyari murah, kalau ke bengkel-bengkel nggak resmi itu kan jadi ngerepotin lu sebenarnya. Iya, karena nggak ada basic ilmunya. Betul. Tapi sebenarnya kan banyak ya yang masih orang-orang yang nggak mau keep up ya sama kendaraannya. Menurut lu kenapa? Gak mau keep up. Iya. Gak mau keep up sama kendaraannya. Atau mungkin kayak dia gak dia ngerasa kayak gue udah ini motor perjuangan gue dari awal nih yang nemenin gue dari 0 sampai -2 ke bawah. Berarti pencapaiannya turun. Malah broke dia. Tapi kan berarti kan justru mengingat dia waktu itu gue masih sukses. Berarti bisa tuh kalau buat misalnya cowok-cowok bullshit ya kayak makasih ya udah nemenin aku dari 0. Iyalah kamu sekarang -2 gitu. Malah turun. Makanya kan jadi ada daya pengingat waktu dulu waktu itu gue masih enak hidup ya di Pesino gitu kan. Tapi itulah kenapa lu minus karena motor lu aja nggak lu improve ibaratnya. Orang itu tercermin dari kendaraannya. Benar. Apalagi dia ternyata ojek online. Iya, kalau itu emang tercermin, bukan tercermin secara majas, emang itu adalah dia. Misalnya orang-orang yang nggak ada spion misalnya, nah itu orang-orang yang nggak peduli dengan masa lalu. Kan bisa juga. Benar juga. Itu benar, iya. Bisa. Orang-orang yang spionnya cuman kanan, berarti dia hanya peduli yang deket sama dia doang gitu ya. Orang yang spionnya cuman kiri, cuman peduli sama yang deket dia juga, cuman kidal orangnya. Gitu. Kok bedanya preferensi tangan? Intinya orang tuh tercermin dari kendaraan dia, gitu, ya kan? Tercermin dari kendaraannya. Sifat orang tercermin dari motornya lah kita katakan kalau dia naik motor ya. Orang-orang yang first step belakangnya udah error gini, nah itu orang-orang introvert tuh karena nggak memperdulikan belakang, bodo amat gitu. Orang-orang yang eco service tuh yang di jok belakang ada box deh buat orang nyender kan. Itu dia pengen orang nyaman, ngerti gak lo? Itu tipe yang iya bener, setuju gua sama Uza. Bener. Kalau misalkan lu ke rumahnya kayak anggap aja rumah sendiri gitu, tipe orang kayak gitu. Dan di dalam boxnya ada somai, ada alat-alat itu, alat-alat obeng gitu-gitu. Buat servis motor. Servis. Oh emang service. Servisnya benar-benar servis. Benar-benar servis. Benar-benar servis gitu. Iya. Belum pernah sih gue sih menerima ex of service se-servis itu belum pernah gue sih. Belum. Iya. Atau mungkin memang belum ada rezeki aja untuk mengganti motor terbaru. Semoga cepat diberikan lah. Oh iya. Itu alasan paling banyak lah ya. Iya. Tapi lu bangun di pagi hari itu menurut gue rezeki. Jadi motor mas. Motor kan tiba-tiba bangun tiba-tiba motor nongol gitu. Bukan. Menurut gue semua orang yang besok masih bisa bangun pagi hari, semua orang bisa beli motor. Kenapa? Karena lu masih dikasih kesempatan untuk hidup dan beli motor. Orang yang gak bisa beli motor adalah orang yang pas tidur gak bangun lagi. Dia udah gak bisa tuh beli motor. Itu kan namanya meninggal. Nah itu kan gak bisa beli motor. Betul. Emang orang meninggal bisa beli motor. Tapi kan gak semua orang hidup bisa beli motor juga. Menurut gua kesempatan itu akan tetap terbuka sampai lu tutup usia. Jadi jadi selama lu masih besok dikasih nafas, lu masih bisa beli motor. Gitu. Dia orangnya mau optimis banget. Optimisme ya. Iya. Lu mau beli motor? Bentar lagi nih pulang dari sini gua. Mau ini. Tapi kalau yang masalah duit atau rezeki mungkin gue juga kurang setuju ya. Karena kadang kan orang modif motor jadi brong atau racing mungkin juga perlu duit juga kan. Bener. Kenapa nggak duit itu lo alokasiin untuk beli motor yang update baru. Gitu loh maksudnya. Iya. Dibandingin motor lama lo itu lo bikin jadi motor trek-trekan gitu sayang-sayang. Istilahnya kalau iPhone refurbish ya.
Di apa tuker tambah gitu ya? Jadi kayak cuman udah usang tapi di repackage lagi supaya masih kelihatan baru gitu. Iya. Oh, iya. Kayak gitu. Dan speakernya dibikin brong juga itu iPhone. Enggak mesti. Ya masa ada notif treng. iPhone Bro. iPhone Bro. Ya kita ada iPhone edisi terbaru, iPhone 16 Brong gitu. 16 Bro. 16 Bro Max ya. Brong Max. Iya. Ketika di unlock kan biasanya cuman kretek gitu doang. Iya, iPhone Brong gitu. iPhone Bro Max. iPhone Brong Max. Pas foto bukan cekrek ya kan. Tapi semuanya gitu. ganti HP aja sih bisa gak sih? Repot. Iya, tapi menurut gua tuh ya apa ya, lu beli kendaraan baru gitu, beli motor baru sih bisa nyicil sekarang gitu. Iya, emang berarti emang mereka yang nggak mau kan orang-orang yang makanya menurut gua selama lu besok dikasih nafas, lu masih bisa beli motor. Punya motor mah perkara mau gak mau aja. Iya, ini yang gue suka dengan maksud dia. Iya. Dia motor sentris soalnya. Oke, motor minded dia. Motor minded, betul. Motor entusias gua. Ya, misalkan lu nggak mau beli kendaraan, lu bisa cicil. Sejuta atau 1,2 juta per bulan. Iya, motor entusias. Berarti konsepnya nyicil, bisa tuh. Bisa lah, menurut gua nggak ada alasan lagi orang untuk kayak, aduh, gua mau beli motor tapi nggak punya duit kecil, nggak mungkin. Betul. Karena duit kan bisa ditransfer. Sekarang kan bisa ditransfer. Parah nih orang. Parah. Kacau banget ini. Ya kan, mas gua nggak ada alasan untuk nggak bisa beli motor menurut gua. Iya, nyicil bisa. Ya, dan nyicil kan nggak masalah selama ada semua jelas. Iya. Gitu-gitu menurut gua. Yang penting dia tahu konsekuensinya lu tahu lah. konsekuensinya, lu paham dengan baik cara nyicilnya gimana biar nggak boros. Apa konsekuensi nyicil? Ya harus bayar. Konsekuensi nyicil ya di tengah-tengah lu tiba-tiba misalnya males nyicil misalkan, itu kan termasuk konsekuensi. Ya itu kan berarti kan dia bisa mengukur dirinya sendiri kan. Iya. Kalau tahu dia pemalas, bisa aja ada kemungkinan dia malas bayar kan sebenarnya. Ya kan. Tapi sebenarnya konsekuensinya ya harus bayar lah. Harus bayar. Iya, tapi ya lu kalau mau cicil harus tahu hitungannya sih menurut gue biar nggak boros gitu. Jadi cicilan produktif itu baik karena bisa membantu kegiatan kita sehari-hari gitu. Maksudnya jadinya lu nyicil sesuatu yang bisa buat lo berkendara. Benar, ada fungsinya. Cari kerja. Iya gitu, karena lu jadi misalnya lu nyicil nih, tapi kegiatan lu sehari-hari itu nggak berpengaruh gitu. Nggak terganggu. Nelayan tadi. Bukan, misalnya lu bekerja nih, misalnya bekerja lu punya penghasilan berapa. Lu kebutuhan 1 bulan misalnya taruh misalnya 250 juta. Oke. Sebulan. Hidup lu kayak gimana sih? Kita ikutin aja. Enggak, itu kayak maksud gua, kayak lu cicilan produktif itu baik karena kegiatan sehari-hari lu nggak terganggu, tapi tiba-tiba lunas nih motor. Iya. Gitu. Ya tapi kalau cicilannya ininya oke, menurut gue ya bisa ngebantu lu kehidupan sehari-hari sih. Benar. Ya kan karena mungkin banyak juga orang yang terkendala dengan transportasi. Betul. Tapi dia sebenarnya kayak dia skeptis, ragu-ragu dia mau nyicil motor. Padahal kan sebenarnya nyicil nggak apa-apa, tadi kayak Ngoza bilang kan. Sebenarnya kan. Asal konsekuensinya lu tahu. Iya. Dan lu selalu waspada untuk hindarin konsekuensi itu. Benar. Karena ganti motor sekarang juga udah lebih mudah kan. Oh gitu. Dibanding zaman dulu mungkin ganti motor tuh agak repot lah mungkin prosesnya gitu. Tapi kalau sekarang kan ya udah ada buff gitu. Nice. Oke. Uang muka lebih ringan satu. Ya kan. Proses pengajuan juga cepet banget gitu. Nggak dibikin ribet gitu. Bener, motor kan. Dan ini juga ya perusahaan terpercaya yang udah berdiri dari 1997 gitu mas gue. Pegel ya, tapi lumayan nih. Tapi pengalaman udah tinggi. Bener. Begitu dari 1997 tuh pegel loh. Kacau. Tergantung kalau dia sambil pegangan, ini kan bisa. Iya, nggak terlalu pegel. Tapi gue ngerti maksudnya, ini udah dari tahun 97, berarti udah berapa tahun tuh berarti umurnya? Ntar gue hitung. Gue bisa kalkulasiin kira-kira tuh pelanggannya 27 tahun. Udah 27 tahun berdiri.
Terus total lebih dari 9 juta konsumen dan BAF telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK gitu. Dan persyaratan pengajuannya tuh mudah. Makanya udah nggak ada alasan lagi lu sebenarnya untuk nggak update tentang permotoran lu. Iya. Nah pokoknya di BAF proses cepat, angsuran tepat. Iya, daripada kepikiran terus untuk ganti motor, udah mending cicil aja di BAF. Nah, cakep. Gitu tuh. Makanya untuk orang yang lagi pada pengen ganti motor nih, kan pecinta-pecinta motor di luar sana, BAF lah solusi lu adalah BAF. Dan ini gini Za, untuk penyuka motor yang tadi lu bilang ya, klasik ya. Itu ada teknologi terkini yang asik, sekarang bisa cicil aja di BAF Yamaha Fazio Hybrid dengan teknologi hybrid pertama di Indonesia. Hybrid nih berarti nih. Hybrid, bro. Punya hybrid ini. Dia mau punya tampilan klasik, tapi teknologinya yang paling sekarang. Nah gitu itu kan, yang orang pengen lah pastilah. Jadi ini cocok banget buat lo yang suka motor gaya-gaya klasik tapi dengan teknologi terkini, karena yang bikin makin gokil itu adalah teknologi hybridnya. Bensinnya irit banget, bahkan bisa sampai 68,9 km per liter. Mantap. Jadi 1 liter itu bisa bolak-balik Jakarta Cikarang, Jakarta lagi bolak-balik. Wah, 68,9 km kan? Gue udah ngukur. Tadi barusan gue coba ukur. Oh iya benar. Ini Fazio. Fazio hybrid. Z pasti suka nih sama Fazio. Benar. Karena bentuknya kece, buat mix and match sama baju tuh enak gitu. Iya. Masih tune in juga style-nya kan. Berarti fix lah ya, udah harus pakai Yamaha Fazio Hybrid yang dibagi jadi beberapa 3 tipe unit. Ada tipe dari tipe terendah ke tertinggi. Jadi yang paling ada rendah Fazio Hybrid, ada Fazio Hybrid Neo, ada Fazio Hybrid Lux. Gitu. Fazio Hybrid series ini dibekali teknologi terkini untuk gaya hidup Gen Z, yaitu Blue Core Hybrid 125 cc. Yang bikin motor lebih bertenaga, ramah lingkungan dan handal. Cocok banget untuk lifestyle Gen Z emang ini. Dan lu bisa langsung aja cek link di description di bawah. Di websitenya BAF, lihat produk Fazio gitu caranya. Ya gampang banget lah udah. Gampang banget untuk ngeceknya. Dan buat yang doyan-doyan touring ya kan, anak-anak San Mori gitu yang pengen banget bagasinya bisa perlu muat banyak barang nih. Bisa sekarang, langsung aja cicil aja di BAF Yamaha NMAX Turbo. Ini yang motornya lebih gede lagi. Ini motornya gede nih, NMAX Turbo. Jadi pagi bisa San Mori, siangnya beli kado buat pacar, cukup tuh. Cukup. Iya kan? Nah, kalau kadonya motor? Nah itu bagus, belinya yang tadi, yang Fazio. Bisa juga. Jadi lu punya 2, Fazio sama NMAX Turbo gitu. Itu sih jadi udah. sorenya lu bisa pacaran gitu, 1 NMAX, 1 Fazio. Jadi itu udah pasti banget pakai Yamaha NMAX Turbo tuh. Segalanya itu ada di NMAX Turbo. NMAX Turbo series ini tersedia dalam 5 tipe unit yang bisa kamu pilih gitu. Yang pertama tuh ada dari yang rendah main paling tinggi. Ada NMAX Neo version 1. Ada NMAX Neo S version. 2. Ada NMAX Turbo. 3. Ada NMAX Turbo Tech Max. Nah 4. Ada NMAX Turbo Tech Max Ultimate. Itu yang paling tinggi tuh ya. Gue udah punya 55 di rumah. Gila. Kan tadi dia bilang dia motor sentris. Semuanya ada. Tapi gue kasih tahu kelebihannya karena gue udah punya 55 di rumah. Benar, apa sih kelebihannya? Jadi ini yang kelebihannya NMAX Turbo ya. Jadi si desainnya itu khas Maxi Yamaha. Karakternya udah Yamaha banget Maxi. Jadi Yamaha NMAX Turbo desainnya lebih tegas, sporty dan mewah, tapi tetap nyaman. Dikendarain gitu. Sampai nyaman, dengerin lagu enak. Ya, senyaman itu. Nyaman banget. Senyaman itu. Nyaman sumpah. Gue kadang-kadang di kasur ya. Gue meluknya NMAX Turbo gue deh. Gak guling. Dan ada beberapa orang juga kalau mau staycation bukan ke hotel, ke NMAX aja. Nyamannya sama. Karena emang nyaman. Benar. Kapan lagi lu bisa staycation di motor bintang 5 kan? Betul. Itu karena kenapa gue bisa bilang nyaman. Itu karena ada multi infotainment display dan TFT navigation-nya. Apa tuh? Jadi nih fitur yang pastinya canggih dan unggul seperti kamu dapat mengatur
pesan hingga mendengar pemutar musik dari smartphone. Jadi bisa connect itu ke handphone lo ibaratnya. Untungnya bisa sambil denger gitu. Bumi masih berputar sambil naik NMAX Turbo. Terus ada fitur navigation system dari Garmin Street Cross, udah pasti anti nyasar. Oke. Ya, kecuali lu akan nyasar ketika tujuan lu yang lu ketik nyasar. Betul. Misalnya lu berarti itu hitungannya nyasar apa enggak? enggak, karena nyampe. Lah kan berarti lu mau ke nyasar. Iya, kalau tempatnya namanya nyasar. Iya. Misalnya toko nyasar gitu. Iya, atau tempatnya namanya misalnya udah nyasar doang nih. Nyasar doang. Ada kafe namanya nyasar kan. Kayak, bro di mana lu? OTW nyasar. Jangan dong. Itu. Gitu. Dan ini katanya ada dual ABS juga di sini. Yoi bro, ini makin aman dengan adanya dual ABS gitu. Karena jadi beda dari NMAX generasi sebelumnya karena ada 2 channel ABS dengan kontrol pengereman yang optimal dan fitur TCS untuk mengurangi ban belakang tidur, slip. Beda dong. Jadi anti slip. Bannya nggak ngantuk gitu. Jadi ketika ada ngepot gitu, wah pakem bro. Bangun bannya. bangun. Slip gitu. Dan yang paling pentingnya lagi nih ada mesin turbo generasi terbaru. Ya. Nah ini poin utamanya nih. Ini kan udah pasti jantung motor. Ini kan yang utamanya lah bisa dikatakan dari motor. Ada bisa dengerin musik dan anti slip bannya kalau nggak ada mesinnya kan. Iya benar. Iya. Namanya benar. iPhone. Jadinya radio. Iya. Nah jadi kan itu poin utamanya kan. Iya. Jantung motor ini tuh jadi menggunakan mesin Blue Core 155 VVA YECVT. Yamaha Electric Continuously Variable Transmission. Itu tuh mesinnya tuh ya. Iya, jadi itu generasi terbaru pada mesinnya yang bikin akselerasi lebih responsif dan performa yang lebih kuat dibandingkan dengan model sebelumnya. Yoi. Dan ini Bener-bener gacor nih istilahnya ini banget lah ya, mesinnya tuh the best lah. Benar. The best. Dan luggage juga gede katanya. Benar. ininya. Walaupun mesinnya mungkin kan makan space Ruang, juga kan. iya. Tapi bagasinya tetap gede juga coy. Tetap luas luggage tetap gede. Jadi ya. itu dia bisa menampung sampai 25 liter. Berapa beras tuh? Berapa beras? Iya. Berapa karung beras bisa? Karung beras yang 3 liter bisa. Wah hitung-hitungan gue jelek tuh. Mending lo beli dulu motornya terus lo cobain sendiri. Cek aja di link di bawah sini. Buat yang penasaran. 25 liter pak. Lu kalau luas banget sih. Enggak, lu bisa melihara ikan dalam situ. Bisa. Ya bisa. Ini bisa bikin super tank. Enggak ada. Enggak perlu kayak jadi Irfan Hakim, biasa aja. Bisa tuh biasa aja. ikan-ikan koi gitu-gitu bisa masuk ya. Ya intinya buat Buff Friends bisa inilah ya, ngajuin pembiayaan Fazio Hybrid Series dan NMAX Turbo dengan cicil aja di Buff secara online melalui website-nya Buff dan aplikasi Buff Mobile juga bisa. Bisa lu download di Google Play Store ataupun di App Store gitu. Yes. Pokoknya di Buff, proses cepat, angsuran tepat. Asli, solusi banget ini pokoknya untuk orang-orang yang motornya masih belum kekinian lah gitu. Gua gak sabar sih di jalanan. Lu ikutin tren fashion udah, motor ganti juga udah. Wah, lu udah mengupgrade diri lu sendiri lah supaya 2025 nih makin mantep gitu ibaratnya. Makin gacor. Buat persiapan challenge-challenge di depan kan. Benar. Ya. Jadi kalau misalkan lo kepikiran untuk upgrade skill dengan ikutan les. Atau kelas-kelas yang bisa ngebantu lo bisa dapetin pekerjaan atau promosi di kantor seperti kursus data analytics, Python, programming dan lain-lain. Tapi mungkin lo belum tahu, lo belum ada dananya. Iya. Lo bisa ajukan di Buff Dana Syariah. Ada juga Buff Dana Syariah. Nggak cuma untuk upgrade skill. Benar. Buff Dana Syariah juga bisa buat menuhin kebutuhan lo yang lainnya. Misalnya solusi atau penyelamat saat butuh dana tambahan untuk usaha. Benar, buat F&B. F&B lu mau jualan apa misalkan mau bikin usaha gitu bisa tuh. Dana buat renovasi rumah misalkan. Bisa juga atau misalkan buat pernikahan juga bisa juga. Lu kemarin di Buff? Iya, pastilah. Iya, waktu itu gue belum tahu tentang info ini. Tapi untuk teman-teman gue yang mau nikah pasti akan gue suruh lewat Buff semua. Dan juga untuk dana darurat, medical check up dan masih banyak lah. Wah, berarti benefitnya banyak juga ya? Benefitnya banyak banget Buff Dana Syariah. Tadi bisa bikin usaha. Bisa. Bikin usaha bisa. Kalau gue bikin usaha sewa motor di Bali, berarti gue beli motornya di Buff. Lu beli motor dari Buff. Abis itu lu bikin usaha
modal dari buff Dana Syariah juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Tapi cara ngajuinnya gimana? Gue misalnya mau bikin usaha nih di Bali gitu, sewa motor, misalnya gitu, NMAX gitu. Misalnya lu atau buff friends lain mau bikin usaha lah ya. Istilahnya kayak pengajuan lah ya. Lu bisa ngajuin pemanfaatan BPKB motor atau mobil. Dengan BPKB motor, Buff Friends bisa mencairkan dana sampai 100%. Tergantung merek dan usia kendaraan, maksimal 10 tahun pada saat pengajuan dengan tenor sampai 36 bulan sesuai syarat dan ketentuan. Enak juga ya, tenornya panjang tuh. Panjang itu 36 bulan. Bisa 3 anak itu. Apa? 4 anak ya? Berapa? 36 bulan. 9 kali 4. 36. Iya. 9 kali 4 36 betul. Iya. Berarti 4 anak. Iya, 4 anak. Gitu ya. Lu dapat 4 anak, tenor lu baru kelar tuh, bisa. Enak. Terus gimana lagi? Nah, dengan BPKB mobil, Buff Friends juga bisa mencairkan dana hingga 90% dari harga mobil dengan ketentuan khusus tipe mobil penumpang serta usia kendaraan atau BPKB maksimal 14 tahun sampai akhir tenor sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Ini gue coba ilustrasiin ya. Iya, ini 90%. Misalkan ada orang mau ngajuin dana. Iya. Tapi Ferrari. Ya udah 90% ya. Tapi Ferrari kan bukan mobil penumpang, harus mobil penumpang. Berarti nggak bisa. Bisa yang mobil penumpang. Lah. Oke. Nah kalau ada yang kalau misalnya nih mobil penumpang berarti kan ada yang naik di belakang. Betul. Kalau udah sendirian nggak bisa. Enggak. Oh, oke. Kagak lah, enggak, maksudnya mobil yang bukan yang sport car gitu yang berdua yang tuh penumpang. Iya. Ada pokoknya mobil penumpang gitu. Itu salah satu syaratnya. Syaratnya gimana? Gua bisa lihat di mana? Pokoknya persyaratan umum untuk ngajuin ke Buff Dana Syariah, lu bisa cek aja di link ini nih. Di www.buff.id. Langsung ke produk terus ke Dana Syariah. Yoi, atau untuk pengajuan Buff Dana Syariah, lu juga bisa download Buff Mobile sekarang juga atau kunjungin website www.buff.id. Pokoknya proses cepat, angsuran tepat, dan apapun kebutuhanmu, cicil aja di Buff. Itu sih intinya, apapun kebutuhanmu, cicil aja di Buff. Berarti gue semuanya bisa itu dari ujung ke ujung ya? Dari awal, dari nol nih. Gue bisa menaklukkan dunia ini dengan Buff. Bener. Gue buka usaha pakai Buff. Dari nol pertama kan proses lu nih, lu nyicil lu tadi NMAX Turbo yang canggih. Jangan, usaha dulu. Kan bisa buat F&B. Oh, F&B dulu pertama. Iya, dapat F&B dulu. Kredit motor. Iya. Kredit motor. Bisa buat deliverynya. Habis itu ketika lu dapat lagi, lu pindah ke Bali sewa motor. Iya. Lu lewat Buff Dana Syariah. Benar. Gitu. Udah. Iya. Serba-serbi dari Buff ini lo perjalanan hidup bisa, lo. Bisa. Gue sukses dengan Buff ya. Pastilah bisa banget. Itu sekarang udah nggak ada alasan lagi buat lo di 2025 itu gitu-gitu aja. Benar. Lo udah harus, ini udah ada Buff nih. Benar. Berarti udah saatnya lo upgrade diri deh. Iya. Banyak kesempatan gara-gara Buff. Gue udah pinter, bisa pakai Buff. Gue buka usaha bisa pakai Buff. Iya. Gue butuh motor bisa pakai Buff. Gue jadi nanya yang nggak bisa dilakukan sama Buff apa ya? Iya. Jarang sih. Iya kan? Iya benar. Semua stepnya tuh ada gitu. Stepnya tuh ada di Buff. Iya. Ya udahlah, gue tahun depan lah bisa lah nih. Iya. Nambah lagi, motor udah 5. Tapi yang Fazio lu belum? Fazio yang hype tadi itu kan fase-fasenya lu perlu semua tuh. Iya. Fazio yang warnanya bukan hitam gue belum punya. Tuh, lu kuning juga supaya matching sama baju lu. Benar. Boleh. Lu pokoknya kalau misalkan pengen lihat warnanya langsung aja ke websitenya juga bisa. Iya. Ini di depan ada. Fazio kan? Iya. Ada di depannya. Oh, lu lihat tadi. Ada. Jadi soalnya baru ada yang nyairin langsung. Oh, dia ada. Langsung cepet. Karena prosesnya cepet. Sekarang Noise depannya motor-motor banyak. Lah iya, memang. Itu sih salah satu mungkin apa ya, bisa dibilang resolusi kali ya, kayak. Iya. Tahun ini gue nggak pengen orang tuh banyak ngurusin pengajuan lah, repot dioper-oper gitu kan. Semoga makin banyak yang pakai Buff jadi lebih cepet lah pengajuannya. Iya. Itu sih. Dan ya mungkin di Noise juga bisa diganti ya, koinnya ganti motor gitu. Buat apa? Jadi orang kasih nggak koin, kasih motor. Iya. Ada yang nyicil dulu di Buff nih gue kasih. Benar. Buat kreator gitu. Akhirnya kita udah pulang-pulang. Pokoknya setiap abis tapping motornya baru aja. Iya selalu NMAX Turbo. Dan gue juga mau ngingetin buat para Noise dan Buff Friends, jangan lupa untuk download aplikasi Buff Mobile dan jangan lupa untuk cicil aja di Buff. Yoi, jadi buat para Noise dan Buff Friends kita ingetin sekali lagi, kalau mending lo sekarang pakai Buff aja karena proses cepat,
angsuran tepat dan apapun kebutuhanmu, cicil aja di BAF. Gokil. Bener-bener pemecah masalah. Bener-bener solusi. Bener-bener. Karena kan mungkin BAF tahu Gen Z masalahnya udah banyak kan. Betul, jadi dia gak ngasih masalah baru. Itulah baiknya BAF. Benar-benar. Mau bilang kesulitan uang bisa nyicil. Bisa nyicil. Gak bisa ngelakuin itu bisa les. Iya. Udah gak ada alasan. Buka usaha aja bisa kan tadi. Bener. Oke, itulah tips-tips yang bisa kita share. Dan bisa lo terapin di 2025 ya. Benar. Betul. Resolusi paling gampang tuh ya increase knowledge tadi kan. Betul. Ganti kendaraan, buat ningkatin fashion juga. Iyalah. Ya lu up to date lah, masa lu dari 2024 udah anyep, 2025 gitu-gitu aja. Iya, betul. Kurang. Oke, sampai ketemu di 2025 ya semua untuk partner. Iya, ini kan. Bener. Iya. Kita langsung aja nanti di 2025 kita akan ngumpul dengan Fazio lovers lainnya. Kok bisa? Grup Fazio Indonesia. Fazio Indo. Lu belum ke ini? Apanya? Belum. Dia kan masih NMAX. Iya, lu gabungnya grup NMAX. Gue nanya kok bisa karena gue ketuanya. Oke. Kok bisa lu? Kok bisa lu yang tahu ya? Gue belum sempet nongkrong. Belum sempet nongkrong. Jangan lupa di follow di Instagram kita di Sumbu Pendek Podcast sama ikutan di podcast Sumbu dan di TikTok di mana Sud? Di Sumbu.pendek. Sama di Noise di mana? Sumbu Pendek Podcast tentunya. Kalau gitu cukup buat episode kali ini. Gue Dito pamit. Marsu juga cabut. Osa juga pamit. Sumbu Pendek Podcast. Boleh dengar. Jangan dipercaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.